Baik rekan-rekan, di sini kita telah masuk ke soal 2B. Nah, di soal 2B, kalau rekan-rekan melihat, soalnya agak mirip seperti soal sebelumnya. Nah, akan tetapi terdapat overstack pada bagian ujung kanan. Kemudian ada apa lagi yang berbeda? Oh, ternyata ada beban merata persegi. Nah, lalu bagaimana cara untuk menyelesaikannya? Di sini akan kita bahas. Langkah pertama, pastikan dulu bahwa struktur ini merupakan struktur statis tertentu. Gimana caranya? Kita lihat jenis perletakan. Nah, ternyata ada perletakan sendi. Nah, perletakan sendi kan dia akan menahan dua gaya. Nah, sedangkan perletakan roll hanya menahan satu gaya, itu gaya yang tegak lurus. Kalau sendi kan tegak lurus sama sejajar, sedangkan roll hanya tegak lurus. Nah, kemudian adakah sambungan atau join? Ternyata tidak ada. Nah, kalau tidak ada, artinya gaya yang tidak diketahui ada 1, 2, dan 3. Nah, sedangkan reaksi kesetimbangan juga ada 3. Artinya, struktur ini bisa diselesaikan dengan persamaan dasar kesetimbangan. Oke, langkah pertama udah selesai. Nah, di langkah berikutnya, kita asumsikan arah gaya. Di sendi kan ada dua gaya tuh, gaya yang vertikal atau gaya yang tegak lurus, dan gaya yang sejajar. Gaya yang tegak lurus saya asumsikan dulu arahnya ke atas. Nah, untuk gaya yang sejajar, kita lihat di sini ada nggak gaya luar yang terjadi arahnya sejajar? Ternyata tidak ada. Maka nilai HA pasti bernilai 0 karena tidak ada gaya yang melawannya. Gaya yang sejajar tidak ada. Makanya di sini saya tidak memberikan HA. Nah, kemudian ada apa lagi? Oh, ternyata ada perletakan sendi. Perletakan sendi kan hanya satu gaya tuh, gaya yang tegak lurus. Nah, untuk asumsi awalnya, saya memberikan asumsi awal arahnya ke atas. Oke. Nah, asumsi awal telah selesai kita berikan. Nah, di langkah berikutnya, kan kita ketahui bahwasanya kita memiliki beban merata persegi. Nah, beban merata persegi ini nggak bisa langsung kita masukkan ke persamaan. Harus kita resultankan terlebih dahulu. Nah, kalau rekan-rekan lihat, beban merata persegi, ini dia. Nah, beban merata persegi harus kita resultankan. Oke, gimana cara untuk meresultankannya? Yaitu dengan mengalihkan panjang dari bentang yang beban persegi dikalikan dengan gayanya. Berarti Q dikali dengan L. Berapa nilai Q-nya? Q-nya 7,83 nih. Berapa nilai L-nya? L panjang bentangnya berarti 2,83 ditambah 3 yaitu 5,83. Kemudian dikalikan saja, hasilnya 45,6489 kN. Oke, kita telah berhasil mendapatkan nilai resultan. Kemudian untuk posisi resultan gayanya berada di tengah bentang beban merata. Artinya posisi dari misalkan ujung titik A ke posisi resultan yaitu setengah dari L. Setengah L artinya setengah dari berapa? Setengah dari 5,83. Hasilnya 2,915. Ups. Oke. 2,915. Nah, udah gini aja lah. Nah, 2,915. Oke, dan sampai di sini
cukup paham ya. Untuk posisi resultan itu berada di tengah dari beban merata. Oke, untuk nilai dari resultan yaitu 45,6489. Oke, kemudian kita cek lagi apakah ada beban miring. Ternyata enggak, semuanya berbentuk beban lurus. Nah, artinya bisa kita langsung melakukan sigma moment. Nah, langkah berikutnya kita kasih tanda. Berarti di sini adalah titik A. Di beban terpusat ini titik C. Ini titik D. Ini titik B dan titik E di ujung. Nah, selesai kita memberikan tanda. Tanda itu diberikan di titik-titik pertemuan ya. Nah, selesai kita memberikan tanda, bisa kita melakukan sigma moment. Nah, sini harus hati-hati men-sigma momenkannya. Kita kecilkan aja kali ya. Nah, ini. Oke. Pertama, sigma moment A, artinya kita fokus di titik A saja. Fokus di titik A, kita tarik garis ke kanan. Nah, titik A ini adalah titik pusatnya, sedangkan ini adalah anggap jarum jamnya. Lihat ada gaya-gaya tegak lurus apa aja yang bekerja. Karena sigma moment A artinya momen itu kan gaya kali jarak. Gaya yang dimaksud adalah gaya yang tegak lurus. Nah, lihat gaya tegak lurus apa sih yang terjadi di struktur ini di jarum. Ternyata ada P1. Nah, P1 jaraknya berapa? 2,83, artinya P1 kali 2,83. Untuk tandanya apa? Plus atau negatif? Nah, kalau kita lihat, misalkan diberikan P1 di sini atas ke bawah, maka dia akan memutar struktur searah jarum jam. Artinya dia bernilai positif. Nah, oke. Jelas. Kemudian ada apa lagi? Oh, ternyata ada gaya resultan dari beban merata. Nah, jadi yang dimasukkan ke persamaan sigma moment adalah resultannya. Paham sampai sini? Oke, resultannya kan berada di sini nih. Artinya dia Q besar. Nah, maka berapa nilai Q besar? 45,6489 dikalikan dengan jarak. Jarak Q besar tuh berarti sampai ke tengah ini. Nah, berarti nilainya setengah dari 5,83. Nah, setengah dari 2,83 tambah 3 kan 5,83. Nah, nilai dari setengah 5,83 hasilnya 2,915. Artinya Q dikali dengan 2,915. Nah, Q dikali dengan setengah 5,83 yaitu Q dikali 2,915. Nah, paham sampai sini? Saya harap paham ya. Kita lanjut, ada apa lagi gaya yang tegak lurus? Oh, ternyata ada P2. Nah, P2 jaraknya berapa? Berarti 2,83 tambah 3 tambah 2,83. Berarti P2 dikali 8,66. Nah, kemudian untuk tanda kita lihat baik itu si Q besar tadi sama P2 nilainya positif atau negatif. Oh, ternyata dia akan memutar si struktur ini searah jarum jam, maka dia bernilai positif. Nah, kemudian ada apa lagi gayanya? Oh, ternyata ada gaya VB nih. Nah, untuk VB jaraknya juga 8,66. Nah, kemudian untuk VB tandanya positif atau negatif. Nah, ini kan ingat nih pusat jarum. Sedangkan gayanya itu mengakibatkan si jarum ini berputar kayak gini dong. Nah, kalau jarum yang berputar kayak ini artinya dia berlawanan arah jarum jam. Berlawanan arah jarum jam maka tandanya negatif. Nah, makanya VB di sini negatif. Kemudian ada lagi P3. P3 dikali dengan jaraknya. Berapa nih jaraknya? 283 tambah 3 tambah 283 tambah 5,83. Jaraknya 14,49. Berarti ini kan mengakibatkan si
struktur itu berputar berlawanan arah jarum jam juga. Berputar berlawanan arah jarum jam mengakibatkan dia memiliki tanda negatif. Maka P3 dikali dengan min P3 dikali dengan 14,49. Oke, untuk persamaannya udah selesai dibuat nih di sigma momen A. Tinggal rekan-rekan substitusi aja, nilai P1 berapa, nilai Q berapa. Nilai Q itu yang dipakai itu Q resultan ya nih. Ini adalah resultan. Nah, masuk Q sini, masuk P2, masuk VB tetap, soalnya VB yang kita cari, masuk nilai P3. Nah, kemudian tinggal dipindah ruaskan aja. Nah, pindah ruas kita dapat VB. Nah, ternyata dapat VB-nya positif. VB positif artinya asumsi kita bahwa VB ini arahnya ke atas benar. Nah, jadi VB ini emang arahnya ke atas, betul setelah kita cek tadi. Nah, setelah dapat, kita dapat nilai VB. Nah, udah dapat nih dengan asumsi yang benar. Maka kita lanjut ke sigma momen berikutnya untuk mendapatkan nilai VA. Nah, sigma momen di B kita lihat, patokan kita di sini aja nih di titik B. Artinya ini misalkan nih jarum jam, tapi jarum jamnya itu ada dua ujung, sedangkan pusatnya itu berada di B. Nah, lalu gimana cara untuk mensigma momenkan di B? Kita lihat gaya-gaya yang tegak lurus. Nah, kita kan tahu nih ada P2. Nah, P2 jarak terhadap B itu kan 3 tambah 2,83 artinya 5,83. Nah, kemudian untuk tandanya bagaimana? Nah, kita lihat di sini. Ini kan jarum jam nih. Ini pusatnya nih. Diberikan gaya. Dia mengakibatkan struktur itu berputar berlawanan arah jarum jam. Ini pusatnya di sini, ingat. Berlawanan arah jarum jam, maka nilai P1 di sigma momen B itu adalah negatif. Kita cek. Nilai P1-nya. Nah, di sini nilai P1-nya itu negatif dikali dengan 5,83. Nah, kemudian untuk P3 untuk P3 bagaimana nih P3? Untuk P3 ingat ini adalah jarum jam, ini pusatnya. Diberikan gaya mengakibatkan dia itu berputar berlawanan arah jarum jam. Ini pusatnya. Ini tidak akan bergerak, ini yang bergerak ujung-ujungnya. Artinya P3 itu negatif. Kemudian untuk jaraknya terhadap titik B, jaraknya 5,83. Oke. Kita cek di sini. Nah, ini dia P3-nya negatif, jaraknya 5,83. Kemudian untuk Q besar atau resultannya, karena resultannya di sini nih. Sedangkan ini 5,83. Ini ke sini setengahnya dong. 2,99 berapa tadi ya? 2,915. 2,915. Oke. Artinya jarak resultan ini ke titik B adalah 2,915 ditambah 2,83. Ini 2 ya. 2,915 tambah 2,83. Jadi nilai Q-nya, jarak Q-nya yaitu 2,915 tambah 2,83. Kemudian karena Q-nya, ingat ini sumbunya, ini adalah pusatnya. Q-nya mengakibatkan struktur itu bagaimana? Ternyata mengakibatkan dia berputar berlawanan arah jarum jam. Maka nilainya negatif. Kita lihat di sini. Nah, ini dia. Maka nilai Q itu negatif. Nah, kemudian jarak si resultan terhadap si titik B adalah 5,745. Nih. Ini
Ini resultannya tadi kan 5,745. Nah, karena 2,915 ditambah 2,83. Oke. Nah, kemudian ada apa lagi gaya yang tegak lurus? P2 emang tegak lurus, tetapi dia itu pusatnya di sini. Artinya apakah P2 memiliki jarak terhadap titik B? Tentu tidak, maka P2 dikali 0. Makanya tidak perlu dibuatkan. Nah, oke, udah dapat semua gaya. Oh, ternyata ada VA belum nih. Kita lihat VA tadi kita asumsikan dia kan arahnya ke atas. Asumsi awal kita kan VA arahnya ke atas. Nah, lihat di sini VA dikalikan jaraknya berapa? Jaraknya 2,83 tambah 3 tambah 2,83. Lalu karena ingat kembali ini adalah jarum jam, ini pusatnya di titik B, yaitu akan memutar searah jarum jam, maka nilai VA adalah positif. Nah, ini VA adalah positif. Nah, tinggal teman-teman substitusikan nilai P3, nilai Q, nilai P1. Nah, kemudian lakukan persamaan, tinggal pindah ruaskan aja, didapat nilai VA sama dengan 36,1132. Nah, karena VA di sini nilainya positif, artinya asumsi kita si VA arah ke atas adalah benar. Nah, didapat nilai VB dan VA, ini VB, ini VA. Kita lanjutkan dengan ngecek kontrol. Nah, ngecek kontrol menggunakan sigma V. Nah, ingat, cek kontrol ini artinya kita hanya melihat gaya-gaya yang tegak lurus terhadap struktur aja. Ada apa aja yang tegak lurus? VA tegak lurus, P tegak lurus, P2 tegak lurus, P3 tegak lurus, VB tegak lurus. Nah, di sigma vertikal ini, sigma V ini, kita ada perjanjian tanda. Kalau nilainya arah ke atas, dia itu positif. Kalau dia itu arah ke bawah, dia itu negatif. Maka VA positif, P1 negatif. Oh ya, ada resultan juga ya. Ini ada Q besar ya. Q besarnya negatif, P2-nya negatif, VB-nya itu positif, P3-nya itu positif. Nah, oke. Kesimpulannya ada berapa gaya? Ada 1, 2, resultan, 3, 4, 5, 6. Oke. Ada 6 gaya. Nah, ingat VA VB tadi kan positif, resultan negatif, P1 negatif, P2 negatif, P3 positif. Kita cek, kita jumlahkan semuanya, hasilnya harus 0 sama dengan 0. Nah, artinya kalau sudah kontrol, artinya sigma momen di A dan di B kita sudah benar. Oke, kalau sudah benar, kita lanjut ke sigma horizontal. Kita lihat sigma horizontal, sigma H. Apakah gaya horizontal terjadi pada struktur berikut? Nah, gaya horizontal itu gaya sejajar ya. Apakah terjadi? Ternyata tidak. Nah, jika tidak terjadi, artinya struktur ini tidak memiliki nilai horizontal. Artinya cukup pengerjaannya sampai sigma vertikal saja. Nah, sampai kontrol ini artinya udah selesai rekan-rekan mengerjakan. Oke, lanjut ke video berikutnya ya.